Bab 751 Hasil 2. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Tak lama kemudian, hal yang sama yang terjadi di alun-alun itu terjadi di tempat lain di sekitar kota maritim, semuanya bersamaan dengan dilakukannya penyelamatan dan pengumpulan material. Namun selain tugas-tugas ini, beberapa tentara juga menghitung kerugian dan keuntungan lokal sejak pertempuran di sekitar kota ini berakhir. Bagaimanapun, angka-angka ini diperlukan. Oleh karena itu, puluhan tentara terlihat berlarian di sekitar kota ini dengan kertas di tangan mereka, memanggil tentara, memeriksa tempat-tempat yang hancur, warga yang hilang, Di tengah semua ini, semacam kekacauan terorganisir telah terjadi, kota. Kekacauan karena begitu banyak orang yang berlarian dari sisi kota ini ke sisi lain, dengan tujuan yang berbeda-beda, namun semuanya sangat tergesa-gesa, dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Tapi bukan hanya karena ini, tapi juga karena besarnya kota ini, sesuatu yang menyebabkan kekacauan. Kota maritim mungkin memiliki 300.000 penduduk sebelum tindakan Minos di tempat ini, tapi luasnya tidak signifikan. Faktanya, luas tempat ini hanya beberapa puluh kilometer persegi, sesuatu yang bisa dilintasi oleh kereta yang ditarik oleh monster tingkat 3 dalam waktu kurang dari setengah jam. Dan justru karena kota ini bukan tempat yang menonjol dalam hal luas, praktis seluruh kota ini menderita akibat tindakan terbaru dari tentara dataran hitam. Hampir semua penghuni yang tersisa di tempat ini berada di jalanan bersama para prajurit pasukan Minos, melakukan beberapa hal berbeda. Beberapa sudah bersiap untuk melarikan diri. Yang lain sudah meninggalkan kota ini dengan binatang atau kereta mereka. Namun di sisi lain, beberapa orang mengejar kenalannya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada mereka selama konflik. Dan di tengah-tengahnya, korban luka dan mayat dikeluarkan dari reruntuhan oleh warga dan tentara setempat yang datang dari kota kering. Pada saat yang sama, tangisan kesakitan dan permohonan bantuan bergema di tempat-tempat ini. Semua ini menciptakan kekacauan ini, yang meskipun kacau, namun tetap ada keteraturannya. "Minggir, tidakkah kamu lihat aku sedang berusaha melewatinya?" teriak seorang kusir sambil memberikan berbagai isyarat kepada orang-orang di jalanan, berusaha keluar dari kota ini. Di sisi lain, pejalan kaki terus menyeberang jalan di luar penyeberangan, antara gerbong dan binatang, berjalan atau berlari ke arah yang berbeda. Namun meski beberapa kusir mulai merasa terganggu dengan lalu lintas dan gangguan yang sesekali terjadi, orang-orang terus menghalangi jalan mereka dalam upaya mencapai tujuan mereka secepat mungkin. Sementara itu, suara pecahan kaca dan pintu mulai terdengar dari banyak toko di pusat kota ini saat penjarahan dimulai. Karena tempat ini telah kehilangan pengawal kerajaannya dan anggota pemerintah kota maritim melarikan diri, beberapa warga memanfaatkan keadaan anarki untuk menjarah. Selain itu, tentara tidak peduli dengan masalah kecil ini. Pada saat yang sama, pemilik tempat-tempat ini lebih peduli untuk bermigrasi ke tempat lain. Jadi, tidak ada yang melakukan apapun terhadap orang-orang ini, dan warga hanya mengambil apa yang mereka bisa sebelum mereka melarikan diri. "Hei, susunan lemari es ini milikku." Seseorang yang berkeringat banyak mengatakan ini sambil menyeka abu dari wajahnya, yang sudah memegang dua susunan besar lainnya. "Aku mendapatkannya duluan, jadi itu milikku." Orang lain mengatakan ini sambil meletakkan susunan itu di punggungnya, siap meninggalkan toko itu, di mana banyak orang lain sedang mengosongkan etalase. "Apakah kamu ingin memperjuangkan ini?" dia bertanya, melihat ke orang itu sebelumnya, bersedia bertarung. "Bajingan," tetapi tidak ada yang terjadi. Melihat ekspresi tekad orang lain dan fakta bahwa orang lain akan segera mengincar barangnya sendiri, pria ini menghentikan usahanya. Bertarung di sini tidak cocok untuk siapapun. Lagi pula, tak satu pun dari orang-orang itu yang ingin berada di sana lebih lama lagi. Dengan ini, keduanya dengan cepat pergi ke arah yang berbeda, bersama dengan yang lainnya menjarah tempat seperti ini. Dan sementara beberapa dari orang-orang itu mencoba menjarah toko-toko lain dan yang lainnya sudah berusaha meninggalkan kota ini, orang-orang yang terluka dibawa dengan tandu melalui jalan-jalan, beberapa berteriak kesakitan, yang lain pingsan, sementara pakaian mereka berlumuran darah dan abu. "Tolong bantu kami, sisa serangan menghantam teman kami pada pertempuran sebelumnya." Seorang wanita muda meneriakkan ini ke arah beberapa tentara dari pasukan Minos saat dia dan dua orang lainnya membawa orang yang terluka itu. Mendengar hal tersebut, salah satu tentara yang membawa jenazah warga setempat kemudian berkata dengan lantang, tanpa melihat ke arah orang-orang tersebut.
Lanjutkan ke ujung jalan lalu belok kiri dan lanjutkan. Kamu akan menemukan pertolongan pertama di tempat itu. Tetapi teman kita memerlukan dokter. Apakah di sana ada dokter? Orang lain bertanya. Ada gerbong berisi orang-orang terluka yang dibawa ke kota kering. Di sana kami memiliki banyak dokter yang siap menerimanya. Gerbongnya berada di tempat yang sama dengan tempat pertolongan pertama. Mendengar hal tersebut, orang-orang tersebut berlari menuju tempat yang tidak jauh dari situ, di mana hanya dalam waktu 2 menit saja mereka telah menempuh perjalanan jauh. Di pos pertolongan pertama sementara, Angela dan Edward sedang duduk di reruntuhan terdekat, beristirahat dan mengamati sekeliling sambil menunggu hasil pertempuran. Dan ketika mereka melihat 3 warga yang membawa tandu bersama seorang pemuda yang terluka tiba di dekat salah satu gerbong di tempat itu, seorang sersan mendekati mereka dengan papan klip di tangan kanannya. "Letnan, kami sudah memiliki data awal tentang akibat dari penyergapan besar yang dilakukan di kota ini," kata orang seperti itu ketika dia berhadapan langsung dengan keduanya. "Berapa banyak orang yang hilang dari kita?" Edward adalah orang pertama yang mengatakan sesuatu, menanyakan hal yang paling mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dari sebagian besar orang yang terlibat dalam aksi sebelumnya, dan dia tidak bisa tidak khawatir tentang orang-orang itu. "Kami tidak melihat banyak korban di antara para pejuang, tapi ya, banyak yang terluka, bahkan ada yang cacat." Jadi, sersan itu mulai melapor. Dari orang-orang yang terlibat langsung dalam konfrontasi sebelumnya, di pantai dan daratan setempat, 133 rekan kita tewas. 2 dari mereka adalah prajurit spiritual yang sayangnya terbunuh setelah mengaktifkan jebakan pada tanggung jawab mereka. Sisanya adalah prajurit spiritual jenderal. Di sisi lain, 532 tentara terluka parah, dan kami hampir tidak dapat mengandalkan mereka dalam jangka pendek. Namun hanya dokter tentara di kota kering yang dapat mengatakan lebih banyak tentang orang-orang ini, jadi saya tidak berani mengatakan lebih dari itu. Namun, pengembangan spiritual 15 sersan lumpuh selama konflik. Dia selesai menjawab pertanyaan Edward, merasa kasihan pada orang-orang itu. "Begitu, sayang sekali hal ini terjadi, tapi setidaknya mereka masih hidup," kata Angela dengan suara rendah sambil menatap prajurit itu. "Apakah mereka sudah pergi ke kota kering?" "Ya. Semua prajurit yang terluka parah sudah dalam perjalanan dengan gerbong ke kota kering sekarang. Merekalah yang pertama menerima pertolongan pertama dan dikirim ke rumah sakit umum. Oleh karena itu, mereka akan tiba di kota kering dalam 2 hari ke depan." "Oh, itu bagus. Tetapi meskipun jumlah kerugiannya tidak mengkhawatirkan, kita menghadapi lebih banyak masalah daripada yang kita perkirakan di sini. Kuharap itu sepadan. Berapa banyak musuh yang berhasil melarikan diri?" Dia bertanya tentang data ini, sangat penting untuk mengukur efisiensi perangkap yang dipasang di sekitar kota ini. Dari lebih dari 15.000 musuh di kota maritim sebelumnya, jika dihitung dari kapal perang di pantai setempat, kami memperkirakan sekitar 1.000 orang telah melarikan diri. Sebagian besar dari mereka melarikan diri melalui laut, dengan 3 kapal musuh yang memiliki kondisi minimum yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang baik setelah konflik di pantai setempat. Orang-orang lainnya yang melarikan diri semuanya adalah jenderal spiritual yang berada jauh dari perangkap kita dan bertindak cepat setelah aktivasi semua susunan di kota ini. Selain itu, lebih dari 14.000 musuh tewas di kota ini, termasuk semua raja spiritual yang ada di sini sebelumnya. "Oh, itu bagus." Edward berkomentar dengan puas, lega karena raja spiritual, yang tidak terbunuh oleh jebakan lokal atau oleh dia dan tim sebelumnya, tidak berhasil melarikan diri. Lagi pula, meskipun beberapa musuh selamat dari konflik hari ini bukanlah akhir dari dunia mereka, namun akan sangat buruk jika beberapa raja spiritual melarikan diri. Faktanya, bagi Edward dan Angela, konfirmasi bahwa tidak ada ahli musuh yang berhasil melarikan diri sudah cukup untuk menutupi kaburnya ratusan musuh tersebut. Selain itu, sebagian besar musuh yang tersebar di sekitar pantai setempat dengan kapal perang terbunuh, dan kami mendapat 7 kapal lagi untuk armada tentara dataran hitam. Sebelumnya 17 kapal perang telah datang ke kota ini di bawah komando Angela. Namun dengan 3 kapal yang tenggelam dan 10 kapal yang ditinggalkan oleh buronan keluarga Brown, kini organisasi Minos ini memiliki 26 kapal perang, termasuk 2 yang masih bertahan di pangkalan angkatan laut. Sebagian besar bangunan di kota ini rusak dan perlu menjalani perawatan yang ketat.
Tapi itu sendiri sudah sangat bagus karena membeli kapal perang di wilayah ini sangatlah sulit. Paling tidak, memperbaikinya jauh lebih murah dan mudah dilakukan daripada membeli yang baru atau bahkan bekas. Akibatnya, ini adalah kabar baik bagi pasukan muda Stuart. Jadi, sekarang kita punya 24 kapal di sini ya. Bagaimana situasi mereka? Bagaimana niat prajurit kita menangani kapal yang rusak? Angela menanyakan hal ini setelah mendengar hal seperti itu. Dia hanya tahu sedikit tentang kapal, meskipun dia adalah pemimpin armada yang memulai serangan lokal. Namun, sebelumnya ia melihat beberapa kapal mengalami kerusakan, tepatnya di kompartemen yang paling dibutuhkan untuk navigasi. Dan karena mereka seharusnya meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat, mau tak mau dia mempertanyakan hal itu. Lebih dari separuh kapal telah merusak susunan tenaganya, tetapi membawa kapal-kapal ini ke lepas pantai setempat tidaklah sulit. Selama kita memiliki cukup orang untuk menyediakan tenaga manual, kita dapat perlahan-lahan membawa kapal-kapal itu ke pangkalan Angkatan Laut. Dan para prajurit di pangkalan Angkatan Laut telah merencanakan hal itu. Selain itu, beberapa prajurit yang sebelumnya berada di pangkalan rahasia di kota ini akan menemani armada kita dan memberikan layanan itu. Sedangkan kapal-kapal lain dalam kondisi baik akan melaju dengan kecepatan rendah sehingga rombongan akan bergerak dalam formasi bertahan. Ke-24 kapal tersebut memiliki bekas luka pertempuran dan dapat diserang oleh kelompok bandit atau bajak laut yang melintasi wilayah tersebut. Namun kemungkinan besar hal itu hanya akan terjadi jika mereka bepergian secara terpisah atau dalam kelompok kecil. Begitu mereka semua melakukan perjalanan dalam formasi pertahanan, mereka akan aman meskipun sebagian dari mereka hancur sebagian. Lagi pula, dibutuhkan keberanian yang besar untuk menantang armada seperti itu, bahkan untuk pasukan regional tingkat tinggi. Bahkan keluarga kerajaan daerah hanya memiliki beberapa lusin kapal perang, dan mereka jarang berlayar bersama. Dengan begitu, kapal perang baru yang diperoleh secara praktis dijamin akan tiba di pangkalan Angkatan Laut tanpa masalah mengikuti rencana tersebut. Begitu. Setelah melihat Angela tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, barulah Edward mengambil giliran dan bertanya. Sersan, bagaimana dengan barang yang dikumpulkan? Apakah kita sudah selesai? Mereka hanya perlu menyelesaikan masalah itu dan menyelesaikan persiapan khusus untuk meninggalkan kota ini. Jadi, Edward sangat ingin mengetahui hal itu. Adapun keserakahan yang memang dia miliki, hari ini, baik dia maupun prajurit lainnya tidak memikirkan tentang kristal yang biasanya mereka peroleh dalam situasi seperti ini. Itu karena ini adalah aksi tentara langsung terhadap kelompok besar, dengan investasi besar dalam perangkap, sesuatu yang menghabiskan beberapa juta kristal tingkat rendah. Oleh karena itu, barang-barang yang diperoleh hari ini semuanya akan diserahkan kepada pemerintah Kota Kering. Prajurit itu kemudian menjawab tanpa penundaan. Kami mengumpulkan banyak item hari ini. Ada hampir 16.000 cincin spasial, di mana kami menemukan lebih dari 45 juta kristal tingkat rendah dan sekitar 14.000 kristal tingkat menengah. Selain itu, kami bisa mendapatkan 70.000 salinan teknik tingkat biru, 193 teknik tingkat hitam, dan 210.000 sumber daya, termasuk pil, susunan, artefak, dan obat-obatan dengan klasifikasi rendah. Kami belum bisa menganalisis sumber daya ini untuk mengetahui peringkat semuanya. Tapi mengenai pil, praktis semuanya adalah kelas 2. Sedangkan sumber daya lainnya sebagian besar harusnya kelas 1. Itu adalah hal yang logis untuk diharapkan. Lagi pula, meskipun artefak yang dihasilkan oleh pandai besi kelas 2 relatif jarang terlihat di wilayah tersebut, susunan klasifikasi tersebut cukup mahal. Oleh karena itu, diharapkan sebagian besar item tersebut berada pada klasifikasi yang lebih rendah, yaitu kelas 1. Mengenai pil, tidak diragukan lagi itu adalah sumber daya yang paling terjangkau di antara 3 profesi spiritual terkemuka. Jadi, mengingat sebagian besar musuh yang mati setidaknya berada pada tahap kelima, pil kelas 2 seharusnya menjadi yang paling umum ditemukan di cincin yang ditinggalkan oleh orang-orang mati di kota maritim ini. Yah, itu akan membantu kita menutupi kerugian manusia dan finansial saat ini dan bahkan berinvestasi pada tentara baru, kata Angela dengan suara rendah ketika dia akhirnya mengingat detail penting, tapi agak sekunder darinya. Dia belum lama berada di Kota Kering, jadi masalah ini tidak selalu langsung terlintas di benaknya tanpa dia berusaha atau memikirkan sesuatu yang terkait. Apakah Anda mengetahui jumlah korban di antara warga setempat?
Apakah ada banyak orang terluka yang berangkat menuju kota kering? Dia bertanya dengan tenang, menatap mata prajurit paruh baya itu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Kami belum tahu jumlahnya, tapi karena sebagian besar penduduk setempat telah mengikuti program upaya perang, kami yakin jumlah korbannya antara 10 hingga 20 ribu orang. Dan rekan-rekan kita sudah mulai membawa yang terluka ke kota kering. Adapun jumlah mereka sudah lebih dari 5.000 ketika saya menerima kabar terakhir. Begitu, komentarnya, memahami situasi umum di kota maritim saat ini. Ayo kita coba keluar dari sini sebelum fajar. Saya ingin setiap tentara sudah keluar kota saat matahari terbit, begitu juga penduduk setempat. Jadi, jelaskan hal itu kepada mereka. Mereka tidak akan mau berada di sini saat kita pergi. Adapun korban itu, mereka yang tidak terluka parah dan tidak bisa mendapatkan tempat di gerbong yang menuju ke kota kering, kirim mereka ke kapal perang yang menuju ke pangkalan angkatan laut. Kami akan mencari cara untuk mengirim mereka dari tempat itu ke kota kering setelah itu. Oke, setelah mengatakan hal tersebut, sersan tersebut bergegas melakukan persiapan yang diperlukan agar rencana Angela dapat terlaksana dengan sukses. Di sisi lain, kedua raja spiritual itu tetap duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, berbicara sambil beristirahat dari pertarungan sebelumnya. Edward, setelah ini selesai, kamu akan pergi ke pangkalan angkatan laut dengan armada itu, dan aku akan pergi ke kota kering. Oh, bukankah menurutmu tempat itu sudah mempunyai perlindungan yang cukup? Dia bertanya, tidak mengerti mengapa mereka berdua tidak kembali ke kota kering bersama-sama. Saya pikir setelah tindakan hari ini, tidak akan lama lagi Raja Brown sendiri akan menunjukkan wajahnya di kota kering. Dia mengomentari hal ini dengan ekspresi serius di wajahnya. Tetapi untuk menghadapinya, kita mungkin memerlukan yang terkuat di markas, atau keadaan akan menjadi sangat buruk. Karena itu, aku yakin kamu harus pergi ke tempat itu untuk menggantikan Celeste. Begitu dia menyelesaikan istirahatnya, aku percaya Minos akan memanggilnya ke kota kering. Jadi, itu dia. Sementara dua ahli tentara dataran hitam mendiskusikan masalah di masa depan, beberapa kapal kargo melaju ke utara, ratusan kilometer di utara pantai kota maritim. Kapal-kapal tersebut justru merupakan bagian dari kapal-kapal yang melarikan diri lebih awal dari pantai kota tersebut ketika awak kapalnya telah melihat awal konflik yang dimulai oleh Angela. Tapi meskipun mereka sudah pergi sejak awal, orang-orang itu belum berada cukup jauh dari area itu untuk tidak melihat kejadian mengejutkan di sekitar kota itu. Mereka tidak hanya menyaksikan ledakan 5 kapal keluarga Brown dan dimulainya peperangan laut, tetapi juga ledakan dahsyat di kota maritim. Salah satunya begitu kuat dan mengejutkan sehingga masing-masing orang menyadari bahwa ledakan semacam itu jauh lebih dahsyat daripada ledakan kapal perang itu. Dan setelah menyaksikannya, orang-orang paling cerdas di sana memahami apa yang terjadi di tempat itu, mengapa peperangan laut tiba-tiba dimulai. Itu jelas merupakan sabotase terhadap organisasi musuh House Brown. Bagaimanapun, ketika kapal-kapal ini sedang dalam perjalanan, di salah satu kabin salah satu dari mereka, beberapa orang duduk diam, memikirkan tentang apa yang telah mereka saksikan dan apa yang harus mereka lakukan. Seseorang di sana kemudian berkata, "Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami melihat kapal keluarga Collins membombardir armada keluarga Brown. Dan kemudian kita melihat ledakan besar di kota maritim. Aku ingin tahu siapa dalangnya. Aku tidak percaya keluarga Collins akan menyerang House Brown tanpa keterlibatan kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Saya ingin tahu apakah ini perbuatan putra mahkota." Beberapa orang di dalam kabin itu mengatakan hal ini sambil melihat ke arah kapten, orang yang berdiri di samping seorang pria berpakaian bangsawan. Sang kapten kemudian memandang pria di sebelahnya dengan ekspresi keraguan di wajahnya, seolah dia juga ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut. Bukan karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini atau apa yang harus dibayangkan mengenai konflik yang mereka saksikan sebelumnya. Namun di hadapan atasannya, dia tidak akan memberikan perintah tanpa persetujuan orang tersebut. "Tuan Ford, apa pendapat Anda tentang ini?" Dia bertanya kepada bangsawan itu, anggota bangsawan Peninsula of the Wafes, perwakilan dari House Salvage, organisasi mitra House Brown di Kingdom of the Wafes. "Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke markas." Ford Salvage berkomentar, menunjukkan niatnya untuk tidak kembali melihat hasil dari konflik sebelumnya.
Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan akibat dari konflik tersebut karena mereka tidak tahu seberapa kuat orang-orang di kota itu. Lagi pula, meskipun mereka adalah anggota atau bawahan dari organisasi yang bermitra dengan keluarga kerajaan Brown, orang-orang ini tidak mengetahui detail perang keluarga tersebut saat ini. Mereka bahkan mengetahui bahwa keluarga Brown sedang menghadapi beberapa kesulitan, sesuatu yang memerlukan perubahan dalam hubungan mereka. Namun tidak satu pun dari mereka yang tahu siapa penyebab masalah tersebut. Akibatnya, akan sulit bagi mereka untuk menilai hasil konflik tersebut. Pasukan keluarga Brown bisa saja menang. Hal ini mudah untuk dipikirkan karena ini adalah salah satu organisasi paling berpengaruh di kawasan ini. Namun hal sebaliknya juga bisa terjadi. Namun, meskipun Ford tidak tahu siapa yang mungkin memenangkan konfrontasi itu, dia yakin bahwa kembali mencari tahu tidak akan cocok untuk mereka. Dengan itu, dia malah akan mengikuti perjalanannya kembali ke markas besar keluarga Salvage. Tetapi mengenai serangan itu, harus kukatakan itu benar-benar menakutkan. Dia berkata dengan nada khawatir. Saya tidak ingat keluarga kerajaan regional diserang seperti itu dalam lebih dari 100.000 tahun sejarah. Tetapi bagaimanapun juga, saya ragu bahwa ini ada hubungannya dengan putra mahkota dan keluarga Walker. Lagi pula, sangatlah bodoh jika memprovokasi House Brown ketika mereka sendiri sedang mengalami akhir dari satu pemerintahan dan awal dari sebuah perjalanan, dari kedaulatan baru. King Walker masih hidup, tapi itu tidak akan bertahan lama. Dan sebagai salah satu anggota bangsawan lokal kerajaan Gelombang, pria ini tahu betul bahwa dalam waktu kurang dari 1 tahun, orang seperti itu akan menemui ajalnya. Kemudian, Charles akan mengambil alih komando negara bagian itu. Tetapi pada saat yang menentukan ini, sang pangeran berani melakukan sesuatu yang begitu berbahaya. Mustahil, itu sebabnya dia tidak percaya kemungkinan yang dilontarkan oleh salah satu orang di tempat itu. Tetapi mengapa keluarga Collins bertindak melawan keluarga kerajaan? Atau lebih tepatnya, saya tidak percaya mereka akan membuat keputusan berani tanpa berkonsultasi dengan putra mahkota, komentar orang lain. Itu pertanyaan yang bagus, mungkin ini ada hubungannya dengan hilangnya keluarga Collins baru-baru ini. Bangsawan itu berkomentar, mengingat beberapa ahli dari organisasi itu telah menghilang dalam beberapa bulan terakhir. Itu agak mencurigakan. Keluarga bangsawan di negara bagian yang sama biasanya tetap waspada terhadap sesama bangsawan. Oleh karena itu, organisasi-organisasi tersebut tidak mengalami kesulitan dalam menemukan hilangnya para ahli dari organisasi pesaing. Dan meskipun para ahli tersebut biasa tinggal selama bertahun-tahun dalam pengasingan di dalam kantor pusat mereka, keluarga Salvage mengetahui bahwa para ahli ini telah meninggalkan kantor pusat keluarga Collins beberapa bulan yang lalu. Namun bagi orang-orang ini, tinggal begitu lama dari kantor pusat keluarga mereka adalah hal yang sangat tidak biasa. Sedemikian rupa sehingga saat ini, intelijen keluarga Salvage sudah menganggap orang-orang itu sudah mati. Bagaimanapun, kami tidak akan membiarkan keluarga Brown mengetahui hal ini untuk saat ini. Mari kita beritahu komando keluarga terlebih dahulu sehingga mereka dapat memutuskan hal terbaik yang harus dilakukan. Jadi, katanya sambil bangkit dari tempatnya dan melihat melalui jendela kabin itu. Keluarga Brown adalah mitra lama mereka. Jadi, sangat masuk akal untuk mengirimkan informasi yang mereka miliki ke organisasi tersebut untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Tapi House Salvage adalah organisasi mulia kerajaan ombak. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati ketika berhadapan dengan kekuatan lain di negara yang sama. Dengan cara ini, pria ini memutuskan untuk melanjutkan dengan hati-hati. Sementara itu, kapal-kapal lain yang tadinya meninggalkan pantai kota maritim terus melanjutkan perjalanannya menjauh dari tempat itu. Khususnya, salah satu dari mereka yang memiliki bendera dengan desain elang laut sedang melakukan perjalanan menuju kerajaan Cromwell sementara anggota krunya secara aktif membicarakan apa yang telah mereka lihat. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki ekspresi wajah yang sangat berbeda dibandingkan orang-orang di kapal keluarga Salvage, seolah-olah orang-orang ini puas dengan apa yang telah terjadi. Hahaha, para bajingan berita utara itu akan menjadi gila saat kita mempublikasikan berita itu. Salah satu dari orang-orang itu berkomentar sambil tertawa, merasa bahwa dia dan kru itu telah mendapatkan jackpot besar. Kita akhirnya bisa mengalahkan mereka. Dengan berita ini, kami akan menjual jutaan eksemplar dalam beberapa hari. Aku yakin akan hal itu.
Yang lain berkata karena dia sudah memegang sebotol minuman di salah satu tangannya, senang atas imbalan yang akan diterimanya karena menjadi bagian dari kelompok ini. Itu adalah kapal organisasi di balik Night News, jurnal terbesar kedua di wilayah ini. Kru ini berasal dari keluarga pedagang kerajaan Cromwell, mitra House Brown dan diam-diam mengelola jurnal ini. Bagaimanapun, ketika orang-orang biasa di kru ini membicarakan hal itu, jurnalis yang menemani kapal kargo rahasia Night News ini berada di kabinnya, menuliskan semua yang telah dia lihat sebelumnya. Indera investigasinya memberitahunya bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi di kota itu daripada yang terlihat. Karena itu, dia sangat ingin mengirimkan tim yang lebih siap untuk menyelidiki tempat itu dan dataran hitam. Namun mau tak mau dia menuliskan sedikit hal yang telah dilihatnya. Oleh karena itu, ia akan mengkomunikasikan kepada organisasi di belakangnya tentang kejadian mengejutkan di tempat tersebut agar dapat diambil tindakan yang diperlukan. Di sisi lain, ini adalah kesempatannya untuk mendulang gengsi karena menjadi orang pertama yang menyampaikan kabar tersebut. Dan, tentu saja, mendapatkan banyak kristal untuk teksnya yang pasti akan diterbitkan. Dengan itu, dia sedang duduk di kursi di belakang meja kayu di salah satu kabin kapal kargo itu, berkeringat saat menulis di selembar kertas, dengan mata cerah dan senyuman di wajahnya. Petik 1. Sebuah insiden besar dengan proporsi bencana, meledak, di kota maritim, di mana sebelumnya keluarga kerajaan setempat telah memperkuat pertahanan lokal secara tidak proporsional. Petik 1. Apa yang ada di tempat itu? Ancaman apa yang dihadapi keluarga Brown di dataran hitam hingga memiliki kekuatan yang begitu kuat di kota itu? Saya tidak memiliki jawaban atas banyak pertanyaan ini saat ini, tapi saya rasa ini bisa menjadi awal dari konflik besar di kerajaan Brown. Petik 1. Bagaimanapun, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang kejadian ini, dengan mengirim lebih banyak orang ke kerajaan Brown. Sebelumnya mereka telah berkomunikasi mengenai masalah yang terjadi baru-baru ini, namun kami masih belum menemukan apapun mengenai hal tersebut. Akhirnya, saya berharap pihak keluarga segera menangani hal ini, atau orang lain yang melarikan diri dari tempat itu dapat menghubungi Northern News. Tulisnya, selesai memproduksi teks yang akan diterbitkan dan surat-surat yang meminta keluarganya menyelidiki dataran hitam. Setelah dia selesai menulis ini, dia menyandarkan punggungnya pada sandaran kursinya dan bersantai sambil tersenyum puas. Sekarang aku hanya perlu mengirimkan ini dan menunggu. Aku akan membuat namaku terkenal hanya dengan satu pemberitahuan, hahaha. Dia tertawa puas, sangat senang mendapatkan berita besar ini secara langsung. Tapi saat jurnalis dari Night News itu sedang tertawa di salah satu kabin kapal kargo itu, sesuatu yang lebih hebat dari penyergapan kota maritim dimulai di dataran hitam. Beberapa jam setelah penyergapan di kota maritim dimulai, tindakan yang direncanakan sebelumnya oleh Minos dan tentaranya akhirnya dipraktikkan. Bahkan sebelum konflik di kota itu dimulai, Angela telah mengirimkan burung gagak dengan surat yang pada dasarnya mengatakan bahwa penyerangan ke tempat itu akan dimulai pada saat surat tersebut diterima. Dan karena surat-surat itu telah dikirim ke pangkalan militer rahasia di Kota Kuning, kota perairan, dan markas besarnya, para prajurit dan sekutu di tempat tersebut dengan cepat mempersiapkan diri untuk melakukan serangan selanjutnya. Rencana tentara dataran hitam adalah menghadapi para pemimpin kelompok musuh di sekitar kedua kota tersebut segera setelah mereka menerima pemberitahuan dimulainya konflik di kota tersebut. Dan bahkan jika mereka tidak dapat langsung bertindak terhadap konfrontasi di tempat itu, hal itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagi mereka. Lagi pula, komunikasi regional tidak begitu praktis untuk dilakukan, dan pihak musuh pasti membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi daripada waktu yang diperlukan untuk bertindak. Dengan itu, semuanya berada dalam waktu aksi yang ideal untuk serangan berikutnya. Di sekitar kota air. Di wilayah di mana daerah semi kering di dataran hitam bercampur dengan semak-semak di bagian paling utara kerajaan Cromwell, 12 raja spiritual berjongkok dan diam di daerah itu. Mereka sedang menyaksikan sebuah perkemahan besar yang berjarak beberapa kilometer dari sana, di mana ribuan orang terlihat dari jauh menonton atau melakukan aktivitas khas di tempat tersebut. Nona Elena, kapan kita akan bertindak? Salah satu raja spiritual bertanya kepada pemimpin kelompok penyerang itu, Letnan Elena. Itu jelas merupakan kelompok yang akan menyerang pos terdepan musuh di dekat kota perairan, di mana Elena adalah pemimpin sementara pangkalan rahasia setempat. Selama dia berada di tempat ini,
Elena berhasil naik level 1 kali, mencapai level 51, cukup baginya untuk memiliki bakat minimum yang diperlukan untuk memimpin misi ini. Bagaimanapun, di sekelilingnya ada 11 raja spiritual, 8 di antaranya berasal dari keluarga Hayes dan 3 dari keluarga Cohen, individu-individu yang berada di kota kering bersama Todd. Itu adalah kelompok yang dibentuk untuk menyerang para spesialis di kamp musuh, di mana terdapat 9 raja spiritual dari tentara kontra-revolusi. Elena lalu menjawab pertanyaan sebelumnya sambil tetap mengamati sekeliling. Tunggu sebentar lagi, prajurit kita hampir siap. Jelas sekali, mereka tidak bisa begitu saja berlari menuju tempat itu dengan ribuan musuh, cukup untuk mengakhiri hidup mereka. Karena itu, mereka menunggu aksi tentara Minos dan bawahan keluarga Hayes yang lebih lemah di daerah sekitar untuk memulai konflik, menghibur ribuan jenderal spiritual di sini. Dan mengetahui hal ini, Elena mengamati sekeliling dengan susunan unik, menunggu sinyal dari para prajurit agar kelompoknya dapat memulai misi ini pada saat yang tepat. Namun tidak lama kemudian dia menerima sinyal bahwa semuanya sudah siap. Waktunya beraksi, teman-teman. Dia berkata dengan nada serius sambil berdiri dan bersiap untuk mulai berlari. Di sisi lain, di desa tertentu di sebelah timur kota kering. Tempat di mana para prajurit Black Plain Army sebelumnya melihat Urban sekarat, individu yang berhasil membocorkan informasi dari wilayah itu ke House Silva, telah berubah secara signifikan. Setelah beberapa bulan sejak kejadian itu dan kemudian berlalunya pasukan yang sebelumnya dikirim oleh keluarga Silva ke Dataran Hitam, beberapa penduduk setempat telah meninggalkan desa ini. Namun bagi mereka yang bertahan, saat ini mereka tinggal di tempat yang pada dasarnya telah berubah menjadi markas kecil tentara kontra-revolusi. Akibatnya, kehidupan masyarakat tersebut tidak lagi damai seperti dulu. Dan pemimpin tempat ini mau tak mau merasa sangat kehilangan atas semua ini. Cek, orang tua itu benar sekali. Kematian orang itu memulai siklus buruk bagi desa kami. Pemimpin setempat memikirkan hal ini, mengingat pemilik perusahaan lokal yang melarikan diri dari sini segera setelah pasukan keluarga Silva lewat di sekitarnya. Namun saat dia memikirkan hal ini, sambil duduk di salah satu tenda tentara kontra-revolusi milik keluarga Brown, anggota keluarga Miller di tempat ini sedang mengurus urusan mereka dengan tim pemimpin desa tersebut. Bagaimanapun, mereka perlu memastikan pasokan sumber daya. Oleh karena itu, meskipun orang ini hanya pemimpin desa kecil ini, orang-orang dari pasukan musuh Minos perlu berdiskusi dengannya setiap hari. Dan tentu saja, dia tidak bisa tidak merenungkan hilangnya otonominya. Bagaimanapun, ketika orang ini sedang menghadapi perubahan di desanya dalam beberapa bulan terakhir, sekelompok raja spiritual dari keluarga Miller sedang berbicara dengan suara pelan di samping tenda itu. Kapan hal-hal akan berkembang di sekitar sini? Salah satu dari mereka bertanya, tanpa mengatakan sesuatu yang terlalu jelas. Orang lain kemudian berkata, tadi malam, aku melihat bintang yang tidak biasa di langit, jadi kurasa segalanya akan berkembang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Maksudmu ini? Ya, menurutku begitu. Baiklah, mari kita persiapkan demi kekuatan kita. Tetapi apakah pasukan kita sudah siap? Sejak kita datang ke sini, saya sudah menegaskan kepada mereka untuk selalu bersiap. Di masa perang seperti sekarang ini, kita tidak boleh goyah. Yang terkuat di sana berkomentar. Dan pada saat itu, salah satu raja spiritual lain yang berada di desa ini, seseorang yang merupakan anggota keluarga bangsawan lain di kerajaan Brown, masuk ke sana dan mendengar bagian terakhir dari percakapan tersebut. Kau benar, Nigel, kita harus siap bertindak kapan saja. Dia berkata dengan kepuasan saat mendengar bahwa rekan-rekannya menanggapi semua ini dengan sangat serius. Pemberontak kota kering ini sangat licik dan bisa bertindak kapan saja. Jadi, hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk kerajaan adalah bersiap bertindak kapan saja. Apakah anggota keluarga Suttonmu sudah siap? Salah satu orang dari House Miller bertanya dengan serius, tidak membiarkan pikiran jahatnya terhadap organisasi semacam itu terlihat. Tentu saja. Kami lebih dari sekedar waspada. Orang-orang kami bahkan tidur dengan satu mata terbuka hanya untuk memastikan. Ucapnya dengan nada humor yang bagus, padahal dia membicarakan sesuatu yang serius. Saya harap begitu. Orang yang sama sebelumnya berkomentar, ketika dia melihat para ahli dari keluarga lain di negara bagian ini bergabung dengan mereka. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagi kita untuk sedikit mengurangi kekuatan House Sutton. Dia merenung.
Ketika dia ingat bahwa sekarang keluarga Silva akan sangat menderita karena tindakan Minos, itu hanya masalah beberapa hari sebelum organisasi lain ini mengambil alih posisi kekuasaan ketiga di negara bagian ini. Akan menarik jika organisasi seperti itu mulai bergabung dengan kerugian. Di sisi lain, sementara orang-orang dari keluarga Miller di kamp itu terus bersiap menghadapi konflik yang bisa terjadi kapan saja, pasukan yang datang dari kota kering tidak jauh dari tempat itu. Kelompok tersebut terdiri dari tentara dan anggota keluarga Yil, yang hadir untuk mensimulasikan modus operandi sekutu dan bawahan Minos yang akan menyerang pos utama musuh. Namun berbeda dengan pertarungan brutal dan mematikan, mereka umumnya akan melakukan pertarungan tiruan di tempat ini. Lagi pula, mungkin akan aneh jika tempat ini tidak diserang ketika tiga lainnya diserang. Namun meskipun itu adalah tindakan untuk menunjukkan kepada keluarga Brown bahwa Minos berusaha menghancurkan semua orang yang mencoba menyerang dataran hitam, orang-orang ini tidak akan menganggap entengnya. Saat bertarung melawan anggota keluarga Miller, mereka akan bertukar tangan. Tapi melawan orang lain di tempat ini, mereka akan melakukan segalanya untuk melenyapkan beberapa dari mereka. Jadi, kelompok terbesar yang meninggalkan kota kering berada di sekitar kamp ini, bersiap untuk bertindak. Sementara tentara dan anggota keluarga Yil sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang pos yang dioperasikan oleh keluarga Miller, kelompok Minos bersiap untuk bertindak di sekitar kota kuning. Saat ini, dia dan 15 raja spiritual sudah berada di sekitar pos musuh, tempat Otis Silva dan banyak anggota keluarganya berada. Waktunya akhirnya tiba bagi musuh-musuh yang ditakdirkan untuk bertemu, siap-siap. Minos berkata kepada orang-orang di kelompoknya ketika dia akhirnya melihat sinyal dari prajuritnya untuk memulai operasi. Setelah mendengar ini, 15 raja spiritual itu segera menjadi lebih waspada saat mereka mengedarkan energi mereka, bersiap menghadapi pertempuran yang akan terjadi di tempat ini. Dari 15 ahli tersebut, 2 berasal dari keluarga Hayes, 2 dari keluarga Stokes, 2 dari suku ular berbulu, 3 dari tentara dataran hitam, dan sisanya dari keluarga Yil. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah individu yang pernah tinggal di kota kering sebelumnya, baik karena aliansi organisasi mereka dengan Minos atau karena subordinasi mereka terhadap pemuda ini. Bagaimanapun, mereka adalah anggota kelompok yang siap menghadapi konfrontasi di kamp beberapa kilometer di depan tempat mereka berada. Beberapa dari mereka memiliki teknik tingkat perak, sementara yang lain hanya memiliki teknik tingkat hitam. Tapi karena ada kultivator yang kuat di sana, seperti halnya individu terkuat di keluarga Yil, perbedaan kualitas teknik ini dapat dikompensasi. Dengan itu, kelompok beranggotakan 16 orang ini siap melawan 16 sasaran mereka di kamp itu, yang sebagian besar adalah keluarga Silva. Bagaimanapun, setelah peringatan Minos, tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian ratusan tentara dari markas rahasia tentara dataran hitam di kota kuning memulai operasi mereka. Orang-orang tersebut berada di sekitar kamp musuh dalam beberapa kelompok kecil yang berjarak beberapa kilometer dari pusat tempat itu. Selain itu, masing-masing memiliki susunan dan artefak tingkat rendah, item yang dinilai cukup tinggi sehingga menimbulkan masalah bagi banyak jenderal spiritual musuh. Jadi, gelombang serangan pertama dimulai, ketika semua kelompok kecil sersan itu menembaki kamp musuh secara bersamaan. Ledakan, POW, sangat, seketika, berbagai serangan terbentuk di udara, keluar dari banyak susunan dan bergegas menuju sasarannya dengan kecepatan tinggi. Ada banyak anak panah yang terbuat dari energi spiritual, masing-masing sepanjang manusia dewasa namun setipis jari. Anak-anak, namun, masing-masingnya menembus udara seperti bola meriam, terbang dengan kecepatan sangat tinggi, sesuatu yang sangat cocok untuk tujuan destruktifnya. Di sisi lain, beberapa jenis pedang dapat dilihat di sekitar tempat itu, memotong udara ke arah yang paling bervariasi, namun semuanya mengarah pada sasaran di kamp musuh tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya, beberapa peluru meriam juga ditembakkan oleh beberapa susunan yang mirip dengan kapal perang, hanya saja dalam versi yang lebih sederhana, katakanlah. Semua serangan ini berasal dari susunan yang digunakan oleh para prajurit itu, yang dikembangkan oleh para ahli profesi spiritual tentara dataran hitam. Semuanya telah ditembakkan dan mengubah area semi kering yang tenang di dataran hitam menjadi area bising dengan segala jenis fluktuasi energi. Akibatnya, tidak butuh waktu lama bagi pihak musuh untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah yang sedang terjadi. Hai, apa-apaan ini, kawan? Apa yang terjadi?
Beberapa tentara dari pos tentara kontra-revolusi yang mengawasi sekeliling mengatakan ini dengan lantang, terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba. Hei, kita sedang diserang, sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah musuh sudah mengetahui lokasi kita? Tapi kita bahkan belum melakukan apapun. Lupakan itu, ada hal yang lebih mendesak untuk dilakukan sekarang. Serangan musuh. Beberapa orang di sekitar kamp yang dipimpin oleh keluarga Silva bertukar kata sebentar sampai akhirnya, seseorang membunyikan alarm, memperingatkan seluruh pos terdepan. Wup, wup, serangan musuh. Oleh karena itu, dengan cepat, seluruh tempat itu menjadi waspada, dengan banyak orang di dalam tenda mereka melihat ke samping saat mereka mulai menggigil. Sementara banyak orang yang keluar dari tenda mereka untuk mengamati apa yang sedang terjadi dan mempertanyakan mereka yang bertanggung jawab atas peringatan mendadak ini, serangan yang diluncurkan sebelumnya akhirnya mencapai sasaran mereka. Boom, engah, beberapa orang pertama yang terkena dampak sangat menderita akibat serangan gelombang pertama. Serangan tersebut menghancurkan banyak tubuh, sementara gelombang kejut yang tersisa melukai banyak orang lainnya. Di saat yang sama, puing-puing sudah berterbangan dengan kecepatan tinggi di area sekitarnya. Beberapa di antaranya mengikuti jalurnya tanpa menabrak siapapun, namun beberapa lainnya menabrak manusia di dekatnya. Dengan itu, api menyebar di beberapa titik di kamp itu, membuat mereka yang tidak sempat bereaksi menjadi putus asa. Brengsek, tolong, kami sedang diserang, tingkatkan pertahananmu. Ketika jeritan orang-orang yang terluka pertama keluar dari tenggorokan mereka, akhirnya seluruh kamp tahu betul apa yang sedang terjadi. Sejak saat itu, orang-orang terkuat di sana sudah mengerutkan kening saat mereka membawa item pertempuran di tangan mereka, mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Sulit dipercaya, kita baru saja melakukan apapun, dan musuh di tempat sialan ini sudah menemukan kita. Salah satu raja spiritual dari keluarga Silva berkomentar sambil merasakan kepahitan karena rencana mereka dirusak oleh lawan mereka. Mereka telah selesai menerima individu terakhir dari kelompok pertama yang akan tinggal di daerah ini beberapa hari yang lalu. Karena itu, mereka sudah bersiap untuk mencoba mengganggu kehidupan masyarakat di kota kering dengan memulai operasi mereka di dataran hitam. Namun pada saat kritis ini, kelompok musuh tiba-tiba muncul di sekitar mereka, menyerang mereka sebelum mereka sempat bertindak terlebih dahulu. Bagaimana mereka menemukan kita di sini? Kami hanya menggunakan tempat ini karena sulit untuk diperhatikan oleh orang lain kecuali orang tersebut sangat dekat dengan kami. Salah satu dari mereka berteriak sambil berlari bersama para ahli lainnya. Apakah itu hanya keberuntungan mereka? Mungkin jaringan informasi musuh jauh lebih kompleks dari yang kita duga. Tetapi seberapa kuat kelompok musuh itu? Untuk menyerang kita, mereka harus sangat kuat atau berani. Orang lain berkomentar. Di sisi lain, Otis dan Adrian, dua orang terkuat di kelompok itu, terdiam saat bersiap untuk memulai balas dendam. Keluarga Silva telah mengalami beberapa kali kekalahan di dataran hitam. Namun, kebenarannya adalah tidak ada orang sekuat mereka yang pernah datang ke sini sebelumnya. Jadi, mau tidak mau mereka merasa cemas menghadapi kelompok musuh dan, siapa tahu, mungkin menyebabkan kerusakan pada pasukan lokal tersebut. Dan bahkan jika seseorang di level 57 dari keluarga kerajaan pernah jatuh di sini sebelumnya, orang seperti itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Adrian, level 56. Dan sekarang, mereka tidak hanya memiliki kelompok yang penuh dengan penggarap di atas level 53, tetapi mereka juga punya Otis Silva, seorang bangsawan, seseorang yang sudah berada di level 58. Sejauh yang mereka tahu, itu, ya, sangat berbeda dari apapun yang pernah dihadapi pasukan kota kering di masa lalu, sesuatu yang memberi mereka pertanda baik. Mari kita lihat mengapa mereka berani menyerang kita, Adrian berpikir dalam hati sambil melihat dari satu sisi kamp itu ke sisi lain dan melihat banyak orang berlari menuju sisi luar tempat ini. Semakin dekat dia dan rekan-rekan raja spiritualnya ke sumber suara yang mereka dengar, semakin jelas pula suara-suara tersebut, serta debu dan bau pertempuran di udara. Namun, saat mereka berlari melewati kamp itu, mengikuti arah aura terkuat, dari musuh yang sudah berlari ke arah mereka, Otis dan Raja Spiritual itu tidak bisa tidak meragukan kelompok musuh. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di level 56. Dan salah satunya bukan manusia. Otis merenung saat dia merasakan fluktuasi energi salah satu ular berbulu. Tapi apa maksudnya? Bahkan hanya ada Raja Spiritual level 50 di grup itu.
Menurut mereka, apa yang sedang mereka lakukan? Apakah ini lelucon? Saat dia memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dan beberapa raja spiritual lainnya juga memiliki keraguan yang sama, kelompok Minos akhirnya berhadapan langsung dengan mereka. Saat itu juga, seekor rubah dengan 6 ekor di belakangnya, 2 ular raksasa bersayap dengan sisik warna-warni, dan 13 manusia muncul di salah satu area terluar dari kamp itu. Namun bertolak belakang dengan apa yang diperkirakan, kelompok ini mempunyai seorang pemuda yang menduduki posisi terdepan. Dia berada beberapa langkah di depan yang lain dan memandangi musuh-musuhnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Hal itu membuat para raja spiritual dari keluarga Silva merasa ada sesuatu yang salah dalam kelompok ini. Namun, karena seluruh situasi ini sudah di luar kebiasaan, tidak satupun dari mereka yang lebih terkejut dari yang seharusnya. Penampilan itu, dia mengingatkanku pada seseorang. Begitulah pikir sebagian dari mereka, hingga akhirnya Jenderal Silva yang juga berdiri di sana berkata dengan lantang. Minos Stuart,